Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi barengan saya. Dan hari ini saya akan menunjukkan ini nih. Eng ing eng. Buku apa tuh jelek banget? Ngapain sih nge-review buku? Iya nggak? Udah bukunya kelihatan tua gini. Buku apa yang mau direview? Tapi jangan salah. Coba kalian baca. Tulisannya apa? Buku Masakan Indonesia Mustika Rasa. Terbitannya Departemen Pertanian. Ini boleh dibilang bukan sembarang buku sih guys. Ini boleh dibilang holy grailnya untuk buku masakan Indonesia. Karena di dalam buku tebal dan tua ini banyak sekali cerita atau sejarah yang ada di dalamnya. Jadi saya kasih gambaran aja ya. Buku ini adalah buku berbahasa Indonesia yang mendokumentasikan resep-resep masakan Nusantara. Berarti resep-resep masakan orang Indonesia. Siapa yang nggak tahu dengan masakan Indonesia yang, ya siapa sih yang meragukan nikmatnya atau enaknya makanan Indonesia? Ini bukan cuma omong kosong ya. Ya kayak CNN pernah dulu mengatakan, kalau nggak salah CNN ya, koreksi kalau salah, mengatakan kalau rendang itu adalah makanan terenak di dunia. Terus juga saya pernah baca kayak rawon, soto, itu juga sering sekali mendapatkan penghargaan atau dianggap sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Terus apalagi ya, banyak banget makanan Indonesia. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya selalu ngerasa bersyukur karena kita bisa memanjakan lidah kita dengan makanan-makanan terenak di dunia. Kita bisa bangga. Nah, bayangkan kita punya banyak makanan enak yang selalu masuk dalam list-list makanan terenak di dunia, termasuk mie goreng, nasi goreng, segala macam itu. Dan ini adalah buku tua yang memang khusus mendokumentasikan resep masakan Nusantara. Apa hebatnya buku ini guys? Ini jadi saya bukan sok tahu, saya juga dulu belajar cari tahu di internet. Jadi cuma share aja ya, sharing aja ya. Jadi bukan saya mengatakan saya cuma mengetahui, memberitahukan apa yang saya tahu. Kalau ada keterbatasan mohon maaf. Nah, buku ini spesial karena bukan disusun oleh orang per orang. Jadi ini memang buku yang diniatkan oleh pemerintahan zaman dulu untuk disusun menjadi buku yang berisi dokumentasi masakan-masakan Nusantara. Nah, yang bikinnya hebat lagi adalah penggagasnya ini adalah tokoh yang sangat besar di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Presiden pertama Republik Indonesia yang sangat kita banggakan, Bapak Insinyur Soekarno. Dialah penggagas buku ini, guys. Nah, buku ini baru terbit di tahun 1967. Karena ini adalah boleh dibilang proyeknya pemerintah, ini dikeluarkan oleh Departemen Pertanian pada tahun 1967. Dan buku ini terdiri dari 1.600 resep berbagai daerah Nusantara. 1.600, banyak banget. Bayangkan, itu didokumentasikan oleh pemerintah. Memang khusus, mungkin dulu pemerintah udah khawatir kali ya supaya resep-resep yang ajaib-ajaib di lidah itu bisa terus dilestarikan. Dan yang sulitnya lagi adalah saya baca ya, kan itu tahun 67 guys, tahun 60-an, dimana teknologi belum sangat maju seperti sekarang, yang kita berinteraksi sama orang dimanapun dengan hitungan ya nggak nyampe sedetik udah bisa ya. Itu tahun 1967 mereka pemerintah mengumpulkan resep-resep itu. Bagaimana caranya? Nah, itu juga membuat ya mind blowing banget ya istilahnya ya. Berbagai cara dilakukan, misalnya pemerintah meminta supaya daerah-daerah itu mengirim surat memberitahu resep-resep khas dari daerah mereka. Ada juga kalau mereka tidak mengirim surat, nanti dikirimkan formulir sama pemerintah untuk diisi. Udah itu mungkin juga ditelepon sama pemerintah pusat ke daerah masing-masing untuk
meminta informasi soal resep-resep itu, dan itu tidak mudah yang saya baca untuk mengumpulkannya. Bayangkan dengan wilayah Indonesia yang seluas itu dan alat komunikasi belum banyak, kan bisa lama, bisa ada yang mungkin belum membaca pesan pemerintah pusat, jadi tidak menyiapkan apa-apa. Nah, akhirnya berbagai cara dilakukan untuk mengatasi itu. Misalnya langsung nelfon, ngirim formulir buat yang belum mengumpulkan. Tetapi ternyata buku ini juga dibuat sangat serius. Artinya, ketika resep-resep itu yang tadinya susah dikumpulkan udah berhasil dikumpulkan, itu kalau ada mungkin menu-menu yang ketika dijabarkan itu menurut mereka agak aneh, nah itu dicoba juga untuk dimasak. Jadi untuk memastikan resep yang diberikan itu benar, akhirnya dites juga oleh pihak pemerintah masakan-masakan yang diberikan, resep yang diberikan oleh daerah-daerah. Nah, di dalam buku ini lengkap boleh dibilang ya. Ada resep, ada bumbu-bumbu khas Indonesia, ada juga resep dari makanan-makanan di Indonesia yang tidak terlalu umum seperti babi, darah, itu juga ada di dalam sini. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Lihat udah berwarna, tapi saya kasih tahu dulu ya dari depan nih. Wah, cakep banget sih ini. Ini buku, jangan lupa ini buku versi lamanya, karena setahu saya ada yang sudah diterbitkan ulang lagi, halaman depannya udah nggak seperti ini, udah ada gambarnya. Nah, ini yang versi lamanya. Kalau dilihat di sini, nih, The Jakarta, masih ejaan yang belum disempurnakan ya. Tahun 1967. Departemen Pertanian. Ini bahkan Menteri Pertanian tahun 1960, Brigjen Dr. Aziz Saleh ya. Ada semua di sini. Uraian jang bertalian dengan pemasakan makanan. Pusing-pusing deh tuh kalau bacanya. Tapi cuma mungkin butuh waktu sebentar ya untuk bisa terbiasa dengan ejaan-ejaan lama ini yang masih pakai jang. Terus apalagi nih? Saja, juga bagaimana caranya memasak masakan bahan itu sendiri. Lauk pauk dejajan. Ya. Nih, kayak gini nih, isinya kayak gini nih, jagung. Ada gambar. Tapi gambarnya juga udah berwarna loh ini, guys. Berarti bayangkan tahun 67 mereka udah berusaha membuat gambarnya berwarna. Pasti itu effort yang sangat luar biasa. Nih, ada ilustrasi-ilustrasi seperti ini, marut kelapa. Ada yang pernah marut kelapa terus kena jarinya? Saya pernah pas masih kecil. Yang belum pernah, kasihan. Terlalu modern ya. Terus apa lagi nih, ini bahkan ada ketika orang sekarang tahu ada sirloin, tenderloin. Nah, bahkan Indonesia di tahun 67 juga udah punya nih kayak gini nih bagiannya. Nah, daging punggal sama dengan rendang. Udah itu daging bahu untuk abon katanya. Udah itu apalagi nih, daging kaki untuk sup cocoknya. Daging paha untuk bistik. Ini ayam. Menarik banget sih. Ini nih cara motong juga ada. Lihat tuh, keren banget. Ini buku versi lamanya ya. Sekali lagi bukan buku repro, makanya hasil cetakannya tuh nggak sebagus mesin-mesin cetak sekarang, tapi masih tetap jelas. Dan hebatnya lagi saya mendapatkannya jilidnya masih utuh tuh, nggak ada yang robek, nggak ada yang lepas ya dari jilidnya. Nah, di bagian belakangnya ini ada direktori untuk resep-resepnya, indeks ya. Wah, cakep banget deh. Ini benar-benar holy grail sebetulnya. Jadi kalau pengen tahu resep asli Indonesia, disinilah. Udah itu mungkin komposisinya juga yang benar-benar otentik Indonesia. Seharusnya ikut ini ya, karena ini berdasarkan dari tahun lama, jadi belum terlalu ada fusion-fusionnya ya, masih sangat tradisinya Indonesia nih. Kalau pengen misalnya bikin apa tuh, wah ini lengkap banget. Bahkan ini ada kompor minyaknya yang Primus buatan Swedia. Kalau kalian tahu, ini udah jarang juga nih Primus. Nih, ini nih kita kasih contoh aja nih.
nasi goreng. Wah, nasi gurih jagung. Udah itu nasi jagung gaplek. Udah itu apa lagi nih? Bronkos Solo. Dia nyebutin daging, bahannya 1/4 kilogram, kacang tolo seperempat kilogram, onjis kacang panjang, buncis, kelapa, minyak goreng, bumbu bawang merah 5 buah. Sangat sederhana cara penyampaiannya, tetapi kok saya lebih yakin ya kalau ini adalah resep otentik dari zaman dulu yang belum dicampur-campur dengan bahan-bahan yang sebenarnya kalau resep aslinya itu tidak disarankan. Nah, ini bisa kebayang nih dari tahun 60-an, ini resep aslinya loh, tinggal dicontoh aja. Lodeh, ini dari Rembang katanya. Udah tuh ada lodeh bayam ya. Apalagi nih, ada bundu Makassar, ada bungkus tahu, ada pelecing ayam dari Lombok katanya, ada pencok, bukannya itu sakit pinggang ya, pencok. Terus ada terik daun melinjo, Purwokerto. Purwokerto, selamat datang. Apa kabar Purwokerto? Ini ada resepnya nih. Ada terik jengkol dari Banyumas, deket nih sama Purwokerto ya. Udah itu ada tahu bacem goreng, Purwokerto juga. Jadi dia kayak menyebutkan juga asal daerahnya. Tapi nggak semua sih. Ada yang dikasih tahu daerahnya. Nah, ini ada ini ya, dessert ya. Yang manis-manis juga ada guys. Jadi bukan cuma makanan-makanan yang asin aja. Bahkan ada yang udah fusion juga ya dengan budaya Belanda mungkin ya, custard. Ada klepon dari Madura. Oh, klepon dari Madura ya? Nggak tahu lah. Penting di sini tulisannya seperti itu. Udah itu ada kue inah. Saya kira ada pembantu namanya Inah. Ternyata ada kue inah. Ada nasi jaba. Manado. Oh, keren banget ya guys ya. Ya, itulah. Ini benar-benar sih. Maksudnya kalau dibilang buku untuk koleksi, boleh bilang Mustika Rasa ini buku yang layak dikoleksi. Terus terang, saya bertahun-tahun hunting, baru 1 kali ini guys dapat Mustika Rasa yang memang benar-benar edisi keluaran lamanya. Di internet sih banyak yang ngejual yang dicetak ulang ya, dengan cover yang udah bergambar. Kalau nggak salah ada gambar ibu-ibu, gambarnya tuh mirip-mirip gambar buku pelajaran anak SD zaman dulu yang model-model kayak itu, klasik juga sih, tapi itu keluaran barunya. Ini lihat tuh, dia udah, ya saya nggak tahu ya kalau di kertas tuh ada istilah patina atau enggak ya. Ini dia udah penuaan sejati, penuaan alami, tapi lihat tuh tidak ada yang copot tuh lembarannya. Ini ada di lakban nama orangnya. Gila, keren banget. Waktu saya pertama dapat ini, itu di jalan saya tuh udah ngerasa ringan banget karena ya mendapatkan Holy Grail. Ini buku yang sangat layak dikoleksi, apalagi sekarang nih memasak itu udah menjadi budaya, udah menjadi sesuatu yang diterima semua gender ya. Maksudnya laki-laki nggak malu memasak sekarang. Ya bahkan chef-chef juga banyak yang laki-laki ya sekarang. Udah itu karena di TV-TV, di media sosial juga mulai muncul selebriti chef. Itu juga orang juga jadi memasak itu udah menjadi sesuatu yang populer, bahkan orang bercita-cita jadi chef juga banyak. Oke guys, gitu aja. Maaf kalau saya terlalu excited kalau dapat barang bagus dan Holy Grail tuh kayak gini nih energinya. Gitu aja ya soal Mustika Rasa ini, buku masakan Indonesia. Kalau kalian penasaran kira-kira saya dapat barang-barang unik apa lagi, barang-barang aneh, barang-barang jarang, Anda bisa subscribe di channel ini. Sampai jumpa.